Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini. Bersukacita Bapak Ibu ada di rumah Tuhan, amin. Saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana kita akan melihat masa depan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ini yang akan kita pelajari pada pagi ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebenarnya setiap kita adalah orang-orang yang akan rentan untuk mengalami yang namanya ketakutan. Tahu-tahu kita itu bisa takut. Takut apa aja. Beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya mengalami yang namanya takut. Takut apa? Saya itu belum pensiun, tapi tahu-tahu saya mengalami yang namanya ketakutan. Masih dulu mau pensiun dini, enggak jadi pensiun dini, sekarang malah jadi takut. Nanti 5 tahun lagi saya mau pensiun, saya mau tinggal di mana? Saya mau hidup di mana? Bagaimana dengan suami saya? Besok apa yang akan saya kerjakan? Apa yang mau saya lakukan? Kalau saya pensiun saya mau gimana? Itu tahu-tahu berkecambuk dan membuat saya begitu takut. Ketika takut seperti itu, saya ada di doa malam, 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya ada di gereja, mungkin hari keberapa ya, hari Selasa. Saya mulai berdoa sendiri terhadap ketakutan yang saya alami. Dan hari itu saya mulai ketakutan itu diangkat sama Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Karena Tuhan berkata, Dia Tuhan yang menyertai saya. Hari ini masih bekerja, besok 5 tahun lagi tidak bekerja, Tuhan tetap menyertai. Itu yang membuat saya tidak jadi takut. Nah, setiap kita saya katakan rentan untuk menjadi takut. Takut apa aja? Mari kita akan lihat apa yang Anda takutkan. Menurut hasil survei, ini sebenarnya kita itu akan takut seperti ini. Ada takut gagal, ada takut ketidakpastian, ada takut adanya perubahan. Itu ketakutan yang akan kita alami. Ketika orang itu takut gagal, belum apa-apa, sudah tidak berani. Murid saya bilang begini, saya tidak daftar UTBK, Bu. Kenapa kamu tidak daftar? Karena saya takut. Kenapa takut? Karena menurut saya ini kemampuannya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena saya tidak belajar, ada banyak persoalan. Ternyata ada banyak ketakutan. Belum mencoba, belum jalan, tapi sudah bilang takut. Akhirnya tidak daftar. Ini ketakutan. Ketakutan itu ada banyak sekali. Saya berikan gambaran itu seperti anak kecil yang mau disuntik. Mungkin waktu dulu kita SD, dulu waktu mau disuntik sudah semalaman kita itu bingung mau disuntik nanti kayak apa. Teman saya waktu mau disuntik vaksin COVID karena dia sangat ketakutan, sudah semalaman nangis, di sekolah itu masih nangis, itu umurnya sudah 30 tahun Bapak Ibu. Nangis sampai enggak berhenti-berhenti. Karena apa? Saking takut untuk disuntik. Kenapa takut disuntik? Karena pikirannya itu banyak sekali. Kalau disuntik enggak tahu yang ada di pikirannya kayak apa. Tapi itu sangat menakutkan dan membuat dia itu takut. Nah, mari kita akan lihat, kelola bagaimana kita itu mengelola rasa takut kita. Yang pertama kalau kita itu ada rasa takut gagal tadi, gagal misalnya kita itu kuliah, kita sedang menghadapi mata kuliah yang sulit, kita takut gagal. Sudah belajar pun rasanya masih tidak bisa gagal. Kita takut gagal, waktu awal-awal mungkin ada yang baru menikah awal, takut gagal. Gimana nanti kalau cerai di tengah jalan? Gimana kalau nanti suaminya KDRT dan lain sebagainya. Ada takut macam-macam. Kemudian ada takut ketidakpastian itu seperti apa? Kalau nanti suami saya ini tidak pasti itu kalau dipecat, usahanya tidak jalan.
kita mulai takut, tidak pasti. Ini gimana ini ekonomi kita? Usahanya kok rasanya sangat sulit, rasanya kok nggak ada kemajuan, ketidakpastian. Itu membuat kita takut. Kemudian ada lagi takut perubahan. Dulu kita sudah 20 tahun mungkin kita sudah menikah, tahu-tahu suami tidak ada. Itu dengan sesuatu yang perubahan. Dulu ada suami, ada enggak. Sekarang ditinggal suami, harus hidup sendiri. Itu perubahan. Dan itu kadang-kadang membuat kita itu menjadi takut. Nah, ketakutan akan masa depan adalah rasa khawatir yang berlebihan dan cemas. Jadi saya katakan sebelum ini, ya sebelumnya dulu Mbak, ya. Sebelum ini dulu, ya. Sebelumnya, oke, ya. Ya, ketakutan akan masa depan adalah rasa khawatir yang berlebihan dan cemas tentang hal yang mungkin terjadi di masa mendatang. Jangan cemaskan hal yang belum terjadi. Karena apa? Semuanya itu akan baik-baik saja saat kita itu mempercayai Tuhan. Jadi yang harus kita ingat baik-baik di sini, ketakutan apapun boleh datang sama kita, tetapi yang harus kita percaya itu ini. Yang harus kita percaya semuanya akan baik-baik saja saat kita mempercayai Tuhan. Amin. Saat Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, maka semuanya Tuhan akan bisa membuat menjadi baik-baik saja. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya waktu kita ngalami takut tentang sesuatu yang di depan yang belum terjadi, itu apa yang kita rasakan? Mari kita akan lihat. Nah, ketika kita itu takut tentang sesuatu yang di depan yang belum terjadi, maka akan terjadi banyak hal dalam hidup kita. Yang pertama, kita itu akan menjadi orang yang sangat sulit untuk berkonsentrasi. Kacau pikirannya, sulit berkonsentrasi. Sulit mengelola emosi. Bisa jadi kita sedih atau bisa jadi kita itu menjadi seorang yang pemarah. Suasana hati tidak memiliki rasa emosi. Rasanya itu enggak seneng, rasanya cuma enggak ada emosinya. Jadi kayak gitu. Kemudian kehilangan minat pada hobi. Dulunya mungkin mau bermain, mau memasak, tahu-tahu enggak ada gairah sama sekali. Yang dulunya mau olahraga, sekarang sudah enggak punya semangat untuk olahraga lagi. Itu kehilangan hobi. Kemudian ada gelisah, kemudian ada khawatir, kemudian ketegangan dan nyeri otot. Jadi kadang-kadang ayo kita periksa, waktu kita itu kepalanya sini, lehernya ini rasanya kenceng semua. Rasanya ototnya jadi nyeri-nyeri, jangan-jangan itu masalah utamanya karena ada ketakutan tentang sesuatu yang di depan kita, yang kita rasakan. Kemudian mual, nafsu makan hilang, dan masalah tidur. Itu yang akan terjadi ketika kita itu, ketakutan itu kita biarkan ada di dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Ketakutan bisa ada, tapi kalau itu menguasai hidup kita, ini yang akan terjadi sama hidup kita. Jadi kalau dilihat-lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut saya ketakutan itu tidak menguntungkan. Kalau kita itu membiarkan ketakutan itu bercokol dalam diri kita, menguasai hidup kita, itu justru akan merugikan. Oleh karena itu, mari hadapi masa depan kita itu dengan iman. Hadapi masa depan kita itu dengan keyakinan dengan Tuhan. Jangan dengan ketakutan. Kalau dengan ketakutan, itu seperti bangsa Israel. Belum maju aja sudah bilang, 10 pengintai bilang, kita tidak mungkin masuk Kanaan. Karena bangsa itu bangsa yang besar. Kita itu cuma kayak belalang kecil. Kita nggak bisa apa-apa, kita akan kalah. Ini orang yang takut. Tapi Kaleb dan Yosua dia berkata, kita akan maju, kita akan menduduki karena Tuhan menyertai kita. Amin. Hadapi ketakutan itu, hadapi masa depan itu dengan iman, dengan keberanian. Amin. Ya, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Mari kita akan memiliki iman untuk masa depan. Apa yang firman Tuhan katakan? Mengapa kita mesti memiliki
iman untuk masa depan. Karena ini janji Tuhan. Amsal 23 ayat 18 saya ajak Bapak Ibu untuk membaca bersama dengan saya. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi firman Tuhan mengatakan masa depan itu ada. Jangan pernah berpikir aku ini orang yang tidak punya masa depan. Aku ini orang yang tidak punya harapan. Lihat kondisiku, aku ini sekarang miskin, tidak punya apa-apa. Anakku juga enggak jadi apa-apa. Saya tidak punya masa depan yang penuh harapan. Saya berkata, mari kita belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Masa depan itu ada, disediakan Tuhan untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Amin. Kemudian mari kita lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 2, 3, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini Tuhan tadi berkata bahwa Dia memiliki masa depan itu sungguh ada. Masa depan yang seperti apa yang dirancang Tuhan untuk kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia merancangkan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk terjadi pada dirimu. Mungkin saudara akan berkata, mengapa saya bisa sakit kanker kalau Tuhan tidak rancangkan hal-hal yang buruk? Saya mau berkata, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Bukan untuk kecelakaan, membuat kita mati. Kalaupun kita sakit, Tuhan akan merancangnya untuk kemuliaan namanya. Kita akan lihat yang namanya mujizat. Kita akan lihat yang namanya pertolongan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan akan mengubah hidup kita. Waktu kita mengalami sakit, mengalami penderitaan. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Yang baik-baik itu yang Tuhan rancangkan atas hidupmu. Kalau saya membuat suatu karya, tidak mungkin saya membuat karya gini. Ini karya ini saya buat, ini akan rusak. Ini akan menghancurkan orang. Enggak. Tapi dia akan berpikir karya ini karya yang baik, akan memberkati orang lain, ini karya yang akan menolong orang lain, seperti itu. Jadi Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk setiap kita. Mari kita taruh itu di dalam sini kita, di dalam pikiran kita, perbarui cara pikirmu. Hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan. Kenapa kalau Tuhan rancangkan yang baik, saya masih muda, suami saya sudah dipanggil Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik. Datang sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita akan bisa temukan rancangan Tuhan yang indah untuk setiap hidup kita. Amin. Amin. Nah ini Bapak Ibu, saya akan perlihatkan. Ada anak, ada orang yang masih muda, ada orang yang tua. Saya berkata, Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan untuk Anda. Bapak Ibu lihat foto-foto yang di depan. Coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu buat fotonya sendiri tempel di situ. Dan tulis di sana, Tuhan merancangkan masa depan untuk hidup saya. Amin. Ini foto yang paling bawah, foto ibu saya. Itu ibu saya, itu Mbah Kuat, itu ibu saya. Jadi itu ibu saya sudah tua Bapak Ibu. Nah, waktu yang lalu ibu saya itu sakit. Ibu saya sakit, ketika ibu saya sakit, saya rasa saya harus pulang, tapi ibu saya bilang, pulang enggak? Ibu saya bilang enggak usah pulang, tapi hati saya punya dorongan untuk pulang. Roh Kudus menggerakkan saya untuk pulang, saya pulang. Ketika saya pulang hari itu, ibu saya pulang itu sorenya udah bilang gini, doakan aku, ketoke kok aku harus mati loh. Saya itu sudah deg-degan, ini kok ngomong kok
seperti ini gitu. Udah sekarang kita berdoa untuk kemurahan Tuhan. Nek mau mati, mati di dalam Tuhan. Tapi enggak usah ngomong mati dulu, saya bilang sama ibu saya, berdoa. Habis itu ayo dengar firman Tuhan saja, ayo nyetel khotbah, ngrungokke khotbah sama itu. Ibu saya ajak mendengarkan khotbah. Habis itu paginya Bapak Ibu, paginya itu saya mendengar ibu saya itu teriak-teriak. Sudah teriak-teriak, enggak jelas gitu dengan suara enggak jelas, 3:30 pagi saya bangun. Kemudian waktu itu ibu saya itu ketika bengok-bengok itu ditanya, kenapa Ti? Kenapa Ti? Uti, ibu saya itu saya panggil begitu. Enggak bisa jawab, enggak bisa komunikasi. Ketemu siapa? Kok teriak-teriak? Cuma bilang Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus. Habis itu kok masih enggak bisa nyambung, saya tanya lagi. Ti, namamu siapa? Saya tanya namanya. Ibu saya tanya namanya. Oh, ibu saya enggak bisa jawab. Ibu saya cuma, jenengmu sapa Ti? Gitu saya tanya. Ibu saya bilang firman Tuhan. Lah, ini kok jenenge firman Tuhan lah. Ini ibu saya heng parah. Namamu siapa Ti? Firman Tuhan. Aku sapa Ti? Enggak tahu. Siapa-siapa anaknya enggak tahu, enggak kenal siapa-siapa. Tahu-tahu Bapak Ibu. Habis itu saya masukkan ke UGD, kita berdoa, Tuhan ada anugerah-Mu. Waktu itu rasanya ibu ini enggak punya harapan. Wong sapa-sapa tahu-tahu enggak ngerti semua. Tahu-tahu enggak ngerti semua. Dan ternyata itu saya masukkan dengan tensi 202. Tensinya 200 lebih, kemudian gula darahnya cuma 70, jadi sudah enggak normal gitu kondisinya. Habis itu ternyata ajaibnya dalam waktu enggak lama, pukul 10 pagi apa jam 11 gitu. Ibu saya enggak tahu gimana caranya, sudah mulai ditanya. Ti, jenengmu sapa? Lah, mosok jenengku Tekoni. Wah, mau ditekoni jenengmu firman Tuhan deh gitu. Ibu saya tertawa, terpingkal-pingkal. Karena apa? Karena tadi ditanya, diceritani namanya firman Tuhan, sekarang namanya sudah bisa menyebutkan. Sudah ada yang namanya keajaiban. Rasanya enggak punya harapan. Waktu itu terjadi, tensi tinggi, saya cuma membayangkan waktu itu pikiran saya, wah ibu saya kok sudah kayak orang ini kena apa, kok tahu-tahu enggak tahu siapa-siapa. Saya ini enggak stroke tapi kok ininya geraknya masih ada, bisa ngomong tapi kok enggak tahu apa-apa. Yang tahu cuma firman Tuhan sama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Siapapun enggak ada. Dan hari itu Tuhan bisa pulihkan. Saya tahu jam 11 dari 3:30 jam 11 itu sudah mulai sadar, sudah mulai tahu. Dan saya tahu itu yang namanya keajaiban, itu yang namanya Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Supaya apa? Saya bisa lihat namanya kemuliaan Tuhan. Saya bisa lihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan anugerah dan kemurahan. Nah, Tuhan merancang hal yang baik dalam hidupmu. Bisa ditempel di sana, oh ini foto saya, Tuhan merancangkan hal yang baik untuk hidup saya, amin. Ya, next, mari kita lihat. Orang yang memiliki iman akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat contohnya. Matius pasal 9 ayat 20 dan 22 itu bicara tentang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dicatat di sana itu ada wanita yang 12 tahun sudah pendarahan. Coba bayangkan Bapak Ibu 12 tahun sakit pendarahan, itu mens setiap hari sebenarnya sangat merepotkan. Orang mens setiap hari, kalau saya pernah ketemu orang waktu saya mahasiswa, orangnya itu sudah kena tumor kandungan sehingga dia mennya itu tiap hari.
badannya itu pucat sampai nggak merah, kulitnya itu putih. Karena apa? Men tiap hari. Nggak punya kekuatan untuk lakukan apapun, loyo. Dan sebentar kalau kita lihat di ini bangsa Yahudi, kalau mereka men itu dianggap orang yang najis. Jadi mereka juga nggak bisa untuk masuk ke rumah Tuhan. Ini kalau kita bayangkan wanita ini kondisinya, dia mungkin 1 tahun sakit itu sudah menderita. 2 tahun sakit menderita. Bayangkan 12 tahun. Apa-apa sudah dijual hartanya untuk membuatnya sembuh. Tapi tidak ada kesembuhan. Wanita ini mungkin kalau saya jadi wanita ini, mungkin saya berpikir saya sudah tidak punya harapan. Saya tidak punya masa depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Kalau mati ya mati saja, mungkin seperti itu. Tetapi anehnya wanita ini berbeda dengan cara berpikir saya. Waktu dia melihat ada Yesus yang ada di daerahnya, wanita itu berpikir untuk dia lihat di situ firman Tuhan mencatat maju mendekat Yesus. Dia ambil langkah iman, maju mendekati Yesus. Dan ini langkah iman yang sangat penting. Dan firman Tuhan mencatat imannya itu yang menyelamatkan dia. Imannya itu yang membuat sembuh. Jadi ketika kita itu menjadi orang yang kita bilang kita percaya bahwa Tuhan menetapkan masa depan yang penuh harapan untuk saya. Kita harus mulai kayak wanita ini. Mulai apa? Mulai maju. Langkah maju ini ketika kita maju, itu kita sedang melakukan langkah iman. Maju apa? Bangkit cari Yesus. Bangkit cari Yesus itu langkah iman yang sangat penting untuk mengalahkan mengalahkan ketakutan terhadap masa depan. Ketika kita itu takut masa depan kita kayak apa, segera lari cari Yesus. Sentuh jubahnya dan kita akan sembuh. Rasakan kehadirannya dan kita akan memiliki masa depan. Kita akan punya keyakinan terhadap masa depan kita. Amin. Jadi ini langkah awal tapi ini langkah penting. Jangan ketika kita itu mulai ragu terhadap masa depan kita cuma diem aja, kita malah dalam sikap yang buruk, tapi mari kita datang kepada Tuhan, maju, cari Tuhan Yesus dan kita akan temukan ketakutan kita itu akan musnah. Tuhan akan gantikan dengan keyakinan akan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, sekarang mari kita akan lihat ada beberapa hal yang harus kita percayai supaya kita itu menjadi orang yang tidak takut terhadap masa depan. Apa yang harus kita percayai? Apa yang harus kita imani supaya kita itu menjadi orang yang tidak takut terhadap masa depan? Yang pertama, jangan takut masa depanmu karena kita ini dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Tirukan dengan saya dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Ulangi lagi, saya dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Tuhan itu memelihara kita. Kita lihat dari 1 Petrus 1 ayat 3-5, kita akan simak sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi firman Tuhan mengatakan di sana bahwa kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Jangan pernah takut masa depanmu karena Allah yang memelihara kita. Dia menjaga dengan kekuatan iman, dia menjaga dengan kekuatan
Tuhan. Nah, mari kita akan lihat ilustrasi berikutnya. Ya. Nah, ketika kita itu percaya, Bapak Ibu, kita percaya lahir baru, saat itu Tuhan Yesus itu, kita itu lahir baru, kita memiliki, firman Tuhan mencatat, kita itu memiliki hidup yang penuh harapan. Sampai perjalanan kita dari awal sampai akhir nanti bendera putih berkibar di sana sampai Tuhan menjemput kita nanti baru akan pada akhirnya kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga. Itu kita mengalami perjalanan yang panjang. Waktu kita mengalami perjalanan dari satu titik kita sampai bendera putih itu, kita akan mengalami yang namanya banyak tantangan, banyak persoalan yang membuat kadang-kadang kita itu enggak memiliki harapan lagi terhadap masa depan. Tapi firman Tuhan mengatakan kita ini dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Sehingga kita itu enggak perlu takut terhadap masa depan. Kekuatan Tuhan itu, kalau Tuhan, saya bicara tentang kekuatan Tuhan, artinya Tuhan itu yang mampu untuk membelah laut. Kekuatan Tuhan yang mampu melakukan mujizat demi mujizat. Itu yang akan memelihara hidup kita. Kalau kita lihat Nabi Elia waktu itu, pada masa kekeringan yang begitu panjang, mungkin tidak ada harapan untuk hidup. Tapi bagaimana kekuatan Tuhan memelihara hidupnya. Ada burung gagak yang menyediakan daging dan roti untuk hidupnya. Itu kekuatan Tuhan yang memelihara dia. Ada kekuatan Tuhan yang memelihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak pernah nanam padi, tidak pernah nanam gandum, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka bisa makan setiap hari, bertahun-tahun. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, tidak ada namanya pakaian dipakai bertahun-tahun, tidak pernah ganti, tidak pernah sobek. Kalau tidak ada kekuatan Tuhan, mereka tidak akan makan daging puyuh yang begitu banyak. Dari mana menyediakan daging puyuh untuk jutaan orang? Tapi Tuhan bisa melakukannya. Itu kekuatan Tuhan. Saya tahu persis bagaimana kekuatan Tuhan memelihara hidup saya dan keluarga saya. Ketika kita itu kecil-kecil, Bapak Ibu saya punya anak 6. Kita itu kecil-kecil, waktu kita kecil-kecil. Saya ingat betul tidak ada satu pun di antara kita yang pernah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan tahu bagaimana memelihara kita dengan kekuatan Tuhan. Kalau harus ada di rumah sakit, uangnya siapa yang mau dipakai untuk bayar? Karena anaknya banyak, gajinya sedikit. Itu dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Kita sehat, dari kecil tidak ada yang masuk rumah sakit. Dan kita itu sekolah juga. Waktu sekolah Bapak Ibu, waktu kita kuliah. Rasanya juga apakah gampang untuk kuliah? Saya rasa Bapak Ibu juga tahu sulit untuk kuliah karena kita itu 6 bersaudara. Tetapi matematikanya, saya sering katakan matematikanya Tuhan beda dengan matematika saya. 3 kali 4, 12, 3 tambah 4, 7 itu matematika saya. Matematika Tuhan saya tidak tahu. Matematikanya Tuhan itu 5 roti, 2 ikan, jadinya cukup untuk 5.000 orang. Itu matematikanya Tuhan. Kekuatan Tuhan itu seperti itu. Itu yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah takut. Mari belajar untuk mempercayai Tuhan, kekuatan-Mu itu besar untuk hidup saya. Oleh karena itu jangan pernah takut. Katakan saya tidak takut. Oke, jadi tidak perlu takut tentang masa depan. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan yang memelihara hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita percayai lagi? Yang harus kita percayai. Jangan takut masa depanmu karena Tuhan memberi upah untuk kerendahan hati dan takut akan Tuhan.
Amsal pasal 2 ayat 24. Mari kita baca sama-sama 2-3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kita kadang-kadang berpikir kita hidup itu harus cukup. Hartanya melimpah. Yang kita kejar akhirnya harta. Yang kita kejar akhirnya kehormatan, pengen dihormati orang, jadi pejabat, posisinya tinggi, itu yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan katakan itu sebenarnya ganjaran untuk orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu jangan salah fokus. Jangan yang dikejar harta dan kehormatan, tapi yang mau kita kejar, hidup kita itu harus rendah hati dan takut akan Tuhan. Ketika kita itu bilang, saya ini orang yang beriman, saya percaya sama janji Tuhan, yang kita lakukan adalah membangun hidup kita dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Jangan bilang kita tidak lakukan apa-apa. Lakukan bagianmu. Bagianmu apa? Menjaga hidup kita untuk tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Dengan sendirinya Tuhan akan memberikan ganjaran. Bonusnya itu apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan akan berikan kepada hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang mau kita kejar apa? Yang kita kejar rendah hati dan takut akan Tuhan. Ketika kita rendah hati takut Tuhan, otomatis Tuhan yang akan memberikan itu pada hidup kita. Amin. Jadi mari kita belajar. Orang beriman itu tidak cuma berkata, klaim Tuhan, saya klaim janji firman Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa untuk saya, betul kekayaan Tuhan untuk diberikan untuk kita. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Apa? Tiap hari mari kita membangun hidup kita. Dengan apa? Dengan hidup dengan rendah hati. Dengan takut akan Tuhan. Ketika kita rendah hati, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Berikan saya kekuatan-Mu untuk saya bekerja. Tuhan, berikan saya ide untuk membuat terobosan untuk usaha saya. Tuhan, berikan saya kemurahan-Mu supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Itu yang kita lakukan ketika kita rendah hati. Ketika kita takut Tuhan, kita akan menjauhi yang namanya dosa. Dan itu akan membuat kemuliaan Tuhan bersinar untuk hidup kita. Yang ketiga, next berikutnya dulu, next dulu. Iya. Saya beri contoh. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu siapa? Contoh Alkitab itu Daud. Firman Tuhan mencatat bahwa Daud ini orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ketika dia itu ditegur, melakukan kesalahan, dia menangis dan dia bertobat. Kalau dia sombong, dia ditegur, dia akan marah, dia akan hukum orang yang negur. Tapi dia ini rendah hati. Dia itu takut Tuhan. Waktu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul yang di Gua Adulam. Saul ini mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Tetapi Daud malah menemukan Saul. Dia punya kesempatan untuk membalas, untuk menghabisi. Daud itu punya kesempatan untuk menghabisi Saul, tapi dia tidak lakukan. Dia berpikir, ini orang yang diurapi, aku enggak boleh nyentuh. Dia enggak bunuh, tidak lakukan apapun. Dia takut sama Tuhan. Apa yang diperoleh Daud? Yang diperoleh Daud, dia itu diangkat Tuhan dari seorang gembala jadi raja. Kemudian penyertaan Tuhan membuatnya selalu berkemenangan. Kemanapun Daud ini perang, dia akan menang. Kemudian yang lainnya, dia dari gembala menjadi dari Raja Israel. Kemudian yang lainnya, dia menerima pengampunan dosa. Karena kerendahan hatinya, diampuni dosanya. Tuhan tidak bilang, oh Daud kamu sudah bersinah, sudah kamu tidak sudah jadi raja. Enggak, tapi karena rendah hati, Tuhan masih menyayangi Daud. Dia bertobat, dikembalikan. Dia menjadi raja yang selalu berkenan di hatinya Tuhan. Ini contohnya Daud. Mau promosi,
mau dibawa Tuhan ke tingkat yang lebih tinggi, harus bayar harga, rendah hati dan takut akan Tuhan. Dengan sendirinya masa depanmu akan terjamin. Amin. Amin. Sekarang berikutnya, Ibu, apa yang ketiga yang harus kita percayai? Jangan takut masa depanmu karena rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi tanamkan di sini baik-baik. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk hidup saya. Rancangan Tuhan tadi, rancangan masa depan yang penuh harapan, itu tidak pernah gagal untuk hidup saya. Mari kita lihat Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mungkin kita berpikir hidup kita itu sudah begitu kacaunya. Rasanya jauh sekali dari masa depan yang penuh harapan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa rencana Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Rencana Tuhan itu enggak pernah gagal. Mari kita lihat dulu. Ya, kita akan lihat dari kisah Ayub sebentar. Nah, ini ceritanya tentang Ayub. Ayub itu firman Tuhan mencatat, tidak bercela, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini track recordnya orang beriman. Orang beriman itu mestinya punya catatan kayak gini. Kalau Bapak, Ibu, dan saya berkata saya orang beriman, mestinya ini catatan pribadi kita itu seperti ini. Jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu yang kita lakukan. Nah, walaupun yang namanya Ayub ini hidupnya luar biasa, saleh, enggak ada orang kayak Ayub, tetapi dia mengalami bencana demi bencana. Yang pertama dia punya anak itu 7 laki-laki 3 perempuan, semua anaknya itu mati. Kehilangan 1 anak aja orang itu bisa menangis 3 tahun, 4 tahun. Ini 10 anak. Kalau orang Blora bisa bilang bento, mungkin kalau orang normal itu bento. Tapi ini ternyata si Ayub ini luar biasa. Tidak cukup itu, hartanya juga habis. Punya kekayaan yang sangat banyak. Yang namanya Ayub ini orang kaya. Kambing dombanya itu sangat banyak. Punya pegawai yang banyak, tapi habis semuanya. Hartanya diambil, anaknya diambil. Kemudian dia sendiri ngalami yang namanya sakit barah. Sakit barah itu waktu dia garuk-garuk tubuhnya. Pakai tangan ini sudah tidak bisa, sisir mungkin tidak bisa. Pakainya beling itu baru terasa. Saking gatelnya. Saya kalau alergi aja sudah bingung. Gini alergi ini bingung. Harus segera diobati. Tapi bayangkan Ayub ini menderita seperti itu. Dia punya istri, istrinya juga meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Kutuki aja Tuhan. Ini istrinya. Coba bayangkan kehidupan Ayub. Rasanya Ayub ini tidak bisa lihat masa depan yang penuh harapan. Kacau semuanya, rasanya hancur, hidupnya itu sudah hancur. Sudah ada di titik yang paling rendah. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan mencatat di akhir kitab Ayub, Ayub itu hidupnya dipulihkan. Kekayaannya 2 kali lipat dikembalikan. Dia memiliki anak lagi 7 dan 3 lagi. Dan anak-anaknya itu sangat elok. Anaknya itu dicatat firman Tuhan itu paling top di negeri itu. Nah, itu apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masa yang buruk, rasanya di titik terendah, itu jangan pernah takut. Masa sulit itu kadang akan membawa hidup kita pada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Jadi jangan pernah waktu di titik ini, yang namanya Ayub, di titik terendahnya dia tidak mengutuki Tuhan. Di titik terendahnya dia tidak bersyukur. Tapi di titik terendahnya dia tetap melihat bahwa Tuhan itu punya
merancangkan hal yang baik atas hidupnya. Amin. Jadi mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Rancangan Tuhan itu enggak pernah gagal untuk hidup saya. Amin. Amin. Nah, mari kita akan lihat lagi satu gambaran yang berikutnya. Nah, ini saya gambarkan, ini ada bayi di dalam kandungan. Firman Tuhan mencatat di kitab Mazmur, Tuhan itu yang menenun hidup kita selagi kita bakal anak. Selagi kita ada di dalam kandungan, Tuhan itu menenun kita, membentuk kita satu persatu dan menetapkan rancangannya untuk setiap kita. Percayai Tuhan menenun kita sejak dalam kandungan dengan rencana yang besar. Masa depan yang penuh harapan. Dan rencananya itu tidak pernah gagal. Amin. Jadi ini yang harus kita percayai. Ingat lagi kalau kita rasanya pingin menyerah ketika menghadapi masa yang buruk. Ketika pingin rasanya sudah tidak punya harapan lagi, tidak bisa berharap masa depan yang Tuhan janjikan. Ingat Tuhan yang menenunmu. Sejak dari kandungan dia sudah punya rancangan yang besar. Oh ini misalnya saya, Wati, Tuhan punya rancangan yang besar untuk hidupmu. Saya tidak pernah punya bayangan, saya itu akan tinggal di kota Blora, saya akan melayani Tuhan, tidak pernah punya bayangan. Yang saya bayangkan saya tinggal di kota kecil, saya tetap ngajar karena saya sudah memang sekolah guru, saya jadi guru. Tapi saya tidak pernah bayangkan saya akan jadi guru. Saya akan memberi dampak untuk murid saya akan berdampak untuk guru-guru yang lain. Saya akan memberi dampak untuk jemaat Tuhan, saya tidak pernah bayangkan. Tapi ternyata Tuhan yang akan membawa saya dari satu titik ke titik yang lain. Sampai dengan rancangan Tuhan yang besar. Amin. Nah kita ditakdirkan untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Orang yang memiliki iman itu akan memiliki visi ke depan. Dia akan melihat segala sesuatu. Matanya, kalau kita punya indera jasmani, yang namanya iman itu indera rohani kita. Itu akan melihat ke depan. Dan saya berdoa kita akan bisa melihat masa depan dengan iman, bukan dengan ketakutan lagi. Jangan pernah takutkan masa depanmu. Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Amin. Mari kita akan belajar untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tadi pagi saya diingatkan tentang kisah Elisa dan bujangnya. Ketika Elisa dan bujangnya itu lihat ada pasukan yang mengerumuni mereka. Bujangnya itu menjadi begitu ketakutan. Nasibnya kita buruk. Enggak ada lagi masa depan, mungkin kita akan mati. Tetapi waktu itu Elisa berkata, ditumpangkan tangannya ke Gehazi ini, hambanya. Kemudian ketika dia tumpangkan tangan, Gehazi ini mata rohnya terbuka. Dan dia bisa melihat ternyata ada malaikat-malaikat yang menyertai mereka. Jumlahnya lebih banyak daripada musuh yang ada. Ini yang namanya mata rohani. Hari ini saya berdoa, izinkan Roh Kudus membuka mata rohani kita, selubung mata rohani kita. Mari kita lihat dengan mata iman. Mungkin kita itu takut, bayangan kita takut dengan masa depan kita kayak apa. Tapi lihat dengan mata iman, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang melindungi kita. Ada Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu untuk hidup kita. Amin. Jadi tidak perlu lagi takut. Kalaupun sakit, ada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan hidup kita. Amin. Kalau hari ini ada di antara kita juga yang mengalami takut. Saya dulu ketakutan karena apa? Sebenarnya saya ini orang yang sangat ketakutan dari awalnya. Saya umur 25 tahun bekerja, 24 tahun bekerja.
Kalau orang matematika bilang daerah kawannya itu enggak ada. Di Blora itu guru Kristen hampir enggak ada. Sedikit sekali, sekolah saya yang Kristen cuma 2 atau 3 orang. Bagaimana saya bisa menemukan pasangan hidup saya di gereja, saya juga enggak kenal orang. Saya enggak tahu saya itu mau menikah apa enggak. Saya mulai frustasi 25 tahun, jalan lagi 30 tahun. Enggak nikah, enggak ketemu orang lagi. 30 tahun, belum ketemu lagi, 35. Saya tunggu 35 tahun. Ibu saya tanya, kok nikah kapan? Lah saya pikir saya mau jawabnya gimana, pacar saja enggak punya, mau menikah sama siapa? Enggak ada harapan. 35 tahun, enggak ada harapan. Akhirnya suatu saat Tuhan temukan saya dengan orang pada saat saya berumur 40 tahun, saya baru menikah. Dan saya tahu, itu Tuhan yang menyediakan untuk saya. Kadang-kadang kita itu tidak punya harapan sama sekali. Tetapi saya tahu Tuhan akan menyediakan. Saya sudah siap-siap Bapak Ibu. Orang jadi orang tidak menikah, saya sudah siap-siap. Saya punya rumah sendiri, perlengkapan di rumah saya itu lengkap. Dom saya punya, jarum itu punya, supaya saya tidak pinjam-pinjam orang. Apapun di rumah saya kecil, semuanya siap untuk hidup mandiri. Karena apa? Saya tidak tahu saya itu mau ketemu orang apa enggak. Saya ingat betul waktu itu di akhir tahun itu saya masih ada Pak Bud. Saya tidak tahu Pak Bud itu doanya apa untuk saya. Cuma keyakinan saya, Pak Bud sedang berdoa untuk saya. Kok orang dibuju-buju, mungkin begitu pikir saya. Dan saya imani Tuhan, terima kasih saya akan menikah. Saya mulai mempercayai dan saya menikah. Dan itu saya tahu, itu Tuhan. Harapanmu tidak pernah sia-sia. Bagaimana dengan kita yang sendiri, nggak punya anak. Rasanya kita juga nggak punya harapan lagi. Saya nanti gimana? Saya juga orang nggak punya anak, Bapak Ibu. Apa yang akan saya lakukan? Tuhan ngajari saya. Saya seringkali saya itu akan ditemukan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan saya. Orang akan bilang saya bunda gitu. Saya tidak punya anak, tapi rekan guru saya yang muda akan memanggil saya Bunda. Bunda Wati, saya minta tolong. Bunda Wati, saya diajari. Itu serasa saya itu jadi ibu, walaupun saya tidak punya anak. Murid saya ada yang sudah lulus 20 tahun yang lalu. Suatu saat dia ke sekolah, saya sudah tidak ngetok karena saya itu enggak suka dengan keramaian. Saya ada di kantor, dia cari saya. Mana Bu Wati? Saya dicari. Kemudian ketika dia ketemu saya, dia peluk saya. Kemudian dia bilang, ini saya tidak pernah lupa. Guru saya ini, saya dipeluk. Seakan-akan saya itu punya anak. Saya dipeluk, saya terharu. Teman-teman saya menangis karena lihat saya dipeluk mantan murid yang 20 tahun tidak ketemu. Dia bilang apa? Dia bilang, saya terima kasih Bu, saya pernah diajar sama Ibu. Saya tidak punya anak, tapi Tuhan sediakan orang-orang di sekitar saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya bisa dipeluk orang lain mungkin, dan saya tahu itu sesuatu yang luar biasa. Murid saya yang lainnya, ada yang nggak bisa apa-apa. Waktu saya ngajar anak ini nggak bisa apa-apa. Karena saking tidak bisa apa-apa, waktu itu karena masih ada ujian nasional, jadi saya melakukan pembelajaran yang lebih disiplin. Saya ajari murid saya ini di rumah, saya minta dia ke rumah, ayo tak remedi di rumah. Saya tanya, wis sarapan belum? Dia datang ke saya, belum makan Bu, saya sediakan roti. Hari itu setelah berapa tahun, 10 tahunan lebih, dia datang ke sekolah. Saya ini ke sekolah cuma mau cari Bu Hati. Kenapa cari saya gitu? Saya masih ingat Bu, saya dikasih roti sama Bu Hati. Cuma roti sekecil. Dia masih ingat, Bu sekarang saya sudah pinter. Dulu itu saya enggak bisa apa-apa, diremedi terus. Sekarang saya pinter. Pinter apa? Saya sekarang pinter bikin bom. Kok kamu bisa bikin bom? Iya, sekarang saya jadi tentara. Saya ikuti pelatihan untuk membuat bom. Saya belajar kimia, saya belajar apa aja. Saya bisa bikin bom, saya ahlinya bikin bom. Ini murid saya. Dan saya rasanya kayak punya anak. Ini yang saya kerjakan. Jadi tidak perlu takut besok mau kayak apa. Jangan pernah takutkan. Kita dipelihara oleh kekuatan Tuhan.
Amin, amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan mempercayai Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kita yang ragu-ragu, saya undang song leader, singer. Di antara kita yang ragu-ragu, saya akan punya masa depan seperti apa? Gambaranmu begitu buruk, gambaranmu menyedihkan. Hari ini pasang gambaran, taruh gambaran yang baik. Adik saya punya anak autis. Rasanya tidak punya harapan. Karena anak ini sampai SD kelas 6 itu masih diajak komunikasi sangat sulit. Tapi tahukah Bapak Ibu, hari ini dia sudah SMA kelas 2. Anak yang autis itu tahu-tahu. Sekarang ini dalam waktu setengah tahun, dia itu menunjukkan perubahan yang begitu luar biasa. Ditanya gampang, diajak bersosialisasi bisa, bekerja sama dengan orang bisa, bahkan sekarang ini yang nggak bisa mula-mula nggak bisa main gitar, nggak bisa main keyboard, nggak bisa main drum, tahu-tahu bisa. Ini yang Tuhan kerjakan. Anak saya dulu berpikir nggak ada masa depan untuk anak ini. Ternyata Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Anakmu nakal, bukan berarti masa depanmu nggak ada harapan. Tuhan bisa mengubahnya. Amin. Air bisa diubah jadi anggur. Anak nakal berubah jadi baik, bisa enggak? Bisa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Shikara baka